Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi bersama dengan gua Dion di sini di YouTube channel Kabaroto, channel yang membahas seputar berita otomotif. Nah, ini sok depan orinya nih, Sob. Nah, coba nih Sob, kita mulai tekan aja ya. Nah, cenderung lebih empuk kan Sob? Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang nanti akan dipasang ke Nissan Serena. Nah, ini cenderung lebih keras Sob. Nantinya akan berdampak kepada mobil kita yang cenderung lebih stabil. Terlebih saat kita membawa muatan yang lebih banyak, kita akan menghindari yang namanya gasrok-gasrok lagi gitu. Nah, di samping kita ini sekarang sudah ada satu mobil yang amat sangat akrab dengan keluarga, yaitu Nissan Serena C26 tahun 2013. Nah, Nissan Serena ini terkenal dengan kalau diisi dengan orang 6-7 orang itu pasti suka gasrok. Apalagi kalau misalkan kita baru keluar dari parkiran mall, itu sangat banyak keluhan bahwa dimana dia sering gasrok. Nah, bagi pemilik Nissan Serena C26 tahun 2013 ini ada beberapa opsi untuk supaya mobil ini nggak gasrok lagi. Salah satunya adalah dengan upgrade suspensi. Tapi sebelum kita upgrade suspensi, ada baiknya coba kita ukur dulu. Yuk. Yang pertama kita siapkan adalah meteran. Nah, yang harus kita ukur adalah jarak dari fender ke ban dan juga side skirt ke tanah. Nah, coba kita ukur. Oke, di sini kita mendapatkan hasil bahwa jarak dari fender ke ban setinggi 9. Lanjut, dari side skirt ke tanah. Di sini kita mendapatkan jaraknya sekitar 21. Nah, yang terakhir adalah jarak dari fender belakang ke ban belakang. Coba ayo. Nah, di sini kita mendapatkan angka 10, teman-teman. Oke, karena kita sudah mengukurnya, sekarang kita udah bisa datang ke salah satu bengkel yang ada di kawasan Jakarta Barat untuk upgrade suspensi. Mau tahu di mana bengkelnya? Pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Nah, Sobat Kabaroto, kita sekarang udah sampai di bengkel yang gue janjikan tadi. Kita sekarang udah ada di FCS, Very Creative Shocks. Nah, di sini Nissan Serena kita udah akan segera direparasi shock breakernya supaya pastinya lebih nyaman. Nah, gimana kelanjutannya? Yuk, coba kita tengok ke dalam. Nah, ini nih kurang lebih workshopnya kayak gini. FCS yang terletak di Jakarta Barat. Letaknya persisnya sih di Kecamatan Sukabumi Selatan, Sob. Nah, lebih tepatnya kita nunggu ownernya sebentar lagi akan datang. Oke? Oke, Sobat Kabaroto, kita sekarang udah ada di salah satu bengkel dan juga di sebelah gue udah ada owner dari dedengkotnya shock breaker yang ada di Jakarta. Yang bersama kita adalah Om Ferry. Ya, siap. Halo. Saya dengan Ferry Rahman, owner dari bengkel FCS Absar Tuban. Terima kasih, sobat-sobat. Ini dia. Nah, jadi Sobat Kabaroto, kalau misalkan Sobat Kabaroto lagi pengen berurusan dengan yang namanya shock breaker, bisa langsung ke Om Ferry nih ya kan? Insya Allah, kita semua mobil, brother, nanti bisa kita kerjain, dan itu kita spesialis di bagian suspensi yang pastinya gitu. Jelas, namanya aja udah Very Creative Shock. Udah pastinya paling kreatif di dunia shock breaker. Nah, jadi gue mau sedikit nanya nih Om Ferry. Boleh. Kan gue sekarang lagi bawa Nissan Serena C26 tahun 2013. Betul, Ya. Nissan ya. Nah,
Nah, Nissan ini terkenal emang shockbreakernya lumayan sering ambles dan kalau dibawa ke jalan yang kurang bagus suka gasrok ya. Betul. Serena C26 ini dia emang mobil keluarga ya yang utama. Jadi dia ground clearance-nya itu, jadi dari bodi mobilnya itu ke tanah itu lebih pendek. Makanya itu yang mengakibatkan dia sering mentok, terutama bagian shockbreaker yang belakang. Jadi dia ngejarnya itu ngejar kelembutan, jadi dia lebih lembut sama lebih nyaman. Tapi ketika dia muatannya agak banyak atau full ya, dia kan kurang lebih sekitar 7 setel ya, 7 setel ya brother ya. Jadi ketika kita isi penuh, jalanan agak bergelombang, agak bumpy, itu dia kekurangannya dia suka ngegasut yang bagian belakang gitu. Betul. Mungkin di FCS ini kita ada solusi ya. Jadi solusinya untuk bagian yang belakang kita upgrade ke per yang lebih keras gitu. Jadi teman-teman, terutama saya kan ada di komunitas ya, brother ya. Komunitas kita itu namanya Indonesia Serena Owner Community, ISOC ya. Nah itu di teman-teman ISOC, terutama di Serena ini karena dia kan emang klub Serena. Jadi untuk yang bagian belakang itu teman-teman banyak kita pakai untuk pernya itu kita upgrade ke kepunyaan Honda Accord. Oh, kenapa gitu. tuh? Kenapa harus Honda Accord? Nggak yang lain gitu? Jadi gini, untuk jenis per itu mungkin banyak ya macam-macamnya. Jadi kita ambil itu kenapa Honda Accord. Jadi dari segi kerenggangan per itu kan kita hitung juga dia berapa kerenggangan per sama untuk kekerasannya. Nah, untuk kekerasan Accord ini dia pas buat si C26 ini. Jadi kita coba upgrade seperti itu dan alhamdulillah itu dia tambah tinggi tapi nggak terlalu keras gitu. Jadi bisa tambah tinggi tapi nggak keras betul. Jadi kita dulu beberapa kali kita kayak model coba dengan kepunyaan Mercy apa namanya C-Class itu kan sama, cuma kan kita pasang di Nissan ini agak keras gitu. Nah, kita udah coba-coba ternyata lebih cocoknya ke Honda Accord ini gitu. Dan alhamdulillah di sini ada ini juga brother. Jadi kita itu teman-teman itu di Serena Indonesia Serena Owner Community itu ISOC kita ada yang namanya shockbreaker double ribbon. Nah itu jelaskan dong double ribbon itu maksudnya seperti apa? Jadi double ribbon itu salah satu istilahnya apa ya, jagoannya FCS gitu ya. Jawarannya ya. FCS Jadi ini ya. kita untuk custom mobil-mobil Jepang itu kita larinya ke double ribbon. Kenapa? Kenapa disebut double ribbon? Karena aplikasi mobil-mobil yang Eropa itu kayak Mercy, BMW, Volvo itu udah include ya. Di dalam shockbreaker-nya itu kalau saya sebut ya itu double ribbon. Kenapa dinamakan double ribbon? Karena di dalam tabung shockbreaker-nya itu ada per gitu, ada per ya. Seperti halnya kita mungkin kalau pensil kan ada yang ceklek gitu. Nah itu mungkin secara apa pemahamannya itu kita dari per itu. Jadi dia itu lebih empuk. Nah, lebih apa namanya? Ada pernya itu seperti itu gitu. Jadi kelebihan double ribbon itu sama shockbreaker konvensional yang seperti mobil-mobil niaga yang ada di Indonesia yang bukan mobil Eropa ya. Seperti ya kayak Avanza, Innova, terus apa namanya? Kayak mobil-mobil Jeepnya itu kayak Pajero, Fortuner gitu, itu belum menggunakan double ribbon ini gitu. Dan saya coba aplikasi, terutama saya dulu coba ke Serena dulu Serena saya ada namanya C24 ya. Nah saya coba di C24 dan alhamdulillah itu kelebihannya dia kalau kayak nikung kiri, nikung kanan itu lebih stabil. Karena di dalamnya tadi ada per gitu. Jadi kan seperti halnya gini, kayak jalanan juga yang bergelombang tuh, brother, yang kayak Cipularang, Cipali itu kan jalannya lumayan agak bumping ya. Nah itu ketika kita udah pakai double ribbon, dia lebih gimana ya, lebih stabil. Jadi kayak kalau secara ininya dilahap lah gitu, blep. Jadi ketika ada ribbon ke bawah, dia ada namanya per bawaan mobil kan dia per ini ya, per ulir ya. Nah itu bawaan mobilnya ya. Yang keduanya di dalam tabung shockbreaker itu kita kasih lagi per. Ketika dia ada ribbon ke bawah, dia neken per yang bawaan di shockbreaker. Tapi ketika ribbon ke atas, dia neken per yang di dalam tabung gitu. Makanya dia itu lebih stabil gitu. Justru gitu, si per yang ada di dalamnya itu untuk meredam ya. Betul, meredam. Kayak kita kan kayak begini, kita bawa di tikungan ya, tikungan yang lumayan agak apa namanya teh ya sekitar
80 derajat lah, agak nikung begitu, itu kan bikin kita geser dari jok ya. Dari jok, Set. Nah, biasanya karena apa? gitu. Iya, karena apa? Ketika mobil nikung ke kiri, yang ban sebelah kiri kan neken. Nah, ketika yang sebelah kiri neken itu dia neken per yang bawaannya. Iya. Nah, yang sebelah kanan dia naik ke atas. Itu yang bikin kita bumpy, yang bikin kita ngegeser. Tapi ketika udah kita kasih yang double ribbon, dikasih per yang di dalam tabung, itu dia neken, brother. Jadi ketika neken, dibalikin lagi sama dia. Jadi otomatis kita ketika nikung stabil gitu. Nah, itu salah satu kelebihan yang double ribbon. Dan ini semua kita bukan buat mobil Serena aja. Alhamdulillah bisa buat ke Fortuner, bisa ke Pajero, dan itu alhamdulillah kita udah ke ID Fortuner ya, teman-teman hampir sebagian udah pakai double ribbon. Terus di Pajero, di P1 ya, Pajero Indonesia One, itu udah banyak juga pakai yang double ribbon. Berarti gitu, shock bikinannya Om ini sendiri bisa diaplikasikan ke banyak macam mobil ya? betul, semua mobil Dari gitu. mulai Serena, Betul. Pajero, Terus Innova, Avanza, mobil niaga itu bisa kita bikin. Jazz gitu, mobil Jazz, terus mobil Mazda juga, semua kecil, semua sedan, mobil, bisa. betul, alhamdulillah. Gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Om. Boleh, Kan lanjut. kalau misalkan kita habis pasang shock ini, nantinya akan ada tindak lanjutan nggak sih? Apakah misalkan kita harus puring dulu atau balancing dulu, atau setelah pasang ya udah kita bawa aja gitu? Jadi gini, untuk shockbreaker double ribbon itu secara pemasangan itu nggak ada yang dirubah ya. Jadi untuk pemasangannya seperti biasa, mungkin per itu dipres langsung dipasang dan mungkin presannya dibuka, ya seperti itu aja. Terus untuk masalah sepuring, kalau kita tidak ngebuka long terod sama terod, itu kan yang bisa ngerubah sepuring itu dari terod sama long terod gitu. Tapi kalau itunya nggak dibuka, nggak usah di sepuring gitu. Tapi sih kadang orang dari shockbreakernya bocor, ada kan udah ambles sama sekali ya. Orang nggak tahu kalau udah bocor itu shockbreaker udah rusak aja gitu kan. Nah, ketika udah diganti double ribbon, itu kemungkinan untuk masalah handlingnya itu bakal ada beda. Nah, dalam arti begini, ketika dia lepas bawa ke kiri atau bawa ke kanan gitu kan, nah itu mungkin itu perlu disepuring juga gitu. Jadi intinya dicoba dulu gitu. Kalau dicoba betul, dicoba dulu. Kalau seandainya itu nggak ada perubahan nggak usah sepuring. Oh, berarti kalau misalkan kita mau dibawa spuring, kalau misalkan emang kita udah ada penyakit bawaan dan Nah, shock, betul, ya? bawa shockbreaker gitu. Karena gini, mohon maaf ya, brother, sepengalaman saya, bukannya ini mungkin yang awam ya, yang awam tentang ini kita berbagi solusi gitu ya. Kadang yang punya mobil itu taunya kalau shockbreaker keluar oli Ya. gitu, berarti itu shockbreaker rusak. Padahal belum Bocor. tentu. Bukan. Itu rata-rata seperti itu baru lari ke bengkel. Oh, iya. Padahal shockbreaker itu kan dia ada masa kadaluarsanya ya. Apalagi shockbreaker sekarang kan udah sistemnya double action. Double action itu oli sama gas. Nah, ketika mobil udah dipakai sama nggak dipakai, itu gas itu lama-lama habis. Nah, itu habisnya itu selama 2 tahun. Nah, kalau misalnya untuk menjaga biar kagak bocor, itu mesti dicekin dulu ke bengkel langganan, tolong cekin shockbreakernya masih bagus atau enggak gitu. Kalau seandainya dia masih kering, kita bisa rekondisi lagi gitu dengan sistem namanya double action juga. Kita isi pakai gasnya itu nitrogen, dan nanti untuk bar untuk tekanan gasnya itu bisa disesuaikan gitu. Jadi istilahnya nggak perlu kita ganti shockbreaker, yang penting shockbreaker itu dirawat gitu. Bukan udah harus dirawat ya? dirawat, betul. Buat ini istilahnya pengalamannya seperti Iya. itu gitu untuk shockbreakernya Ini gitu. salah satu Betul. saran dari Om Ferry, yang Betul, mana beliau adalah spesialis dari shockbreaker. Betul, Nah, betul. ini juga Om, Siap. Sobat Kabar Oto juga pengen tahu nih, Betul. kira-kira kalau misalkan kita datang ke sini, kurang lebihnya nih, Sobat Kabar Oto pengen tahu aja, range Betul, betul. harganya kurang lebih dari berapa sampai berapa, seperti itu. Baik, jadi gini, sahabat Oto. Jadi untuk yang kita itu ada 2 jenis ya, 2 jenis dalam arti untuk mobil-mobil niaga lah, bukan mobil yang yang sport gitu ya. Kita ada namanya double action. Oke, double Sistem action. namanya double action. Double action ini kita servis shockbreaker gas biasa ya. Yang kedua namanya double ribbon. Nah, kita jelaskan yang pertama double action. Oke. Double action itu oli sama gas gitu. Ketika ada sahabat Oto yang masuk mau servis standar aja gitu, bukan double ribbon ya. Oke. Itu kita bisa. Nanti kita olinya kita kuras, kita ganti oli yang baru. Terus untuk gasnya
kita kelebihannya pakai nitrogen. Oh, pakai nitrogen. Nah, nitrogen itu mungkin semua pada tahu ya. Jadi nitrogen itu dia pertama tahan panas. Tahan panas, terus kedua dia nitrogen itu lebih empuk ya, seperti ban itu kan angin nitrogen. Nah, itu lebih empuk. Dan yang ketiga, kita tekanannya bisa diatur. Jadi tekanan kita dari 4 sampai 90 bar. Nah, itu tergantung permintaan dari si customer gitu. Nah, untuk garansi kita ada garansinya 6 bulan. Nah, untuk harga kita mulai harga dari harga 500.000 sampai ya tergantung ke atas mulainya jumlah apa yang dipesan juga. Betul, tergantung kondisi mobil juga gitu. Kayak mobil kan ada yang sensor, ada yang biasa. Tapi kalau kayak model Avanza, Innova, terus Fortuner, Pajero itu harganya 1,2 depan belakang. Garansi depan belakang. Sama pengerjaan itu kurang lebih kalau nggak ada kendala itu sekitar kena 3 jam gitu, 3 jaman. Itu untuk yang double action. Nah, yang kedua double ribbon. Kalau untuk double ribbon ini dia udah include double action. Oh, udah double ribbon udah pasti double action juga. Udah double action juga. Karena di dalamnya udah pasti ada gas nitrogen sama olinya udah kita kuras. Dan ketiga itu ada lagi per tambahan di dalam tabungnya. Nah, fungsinya yang tadi kita jelaskan. Betul. Stabil gitu. Untuk pengerjaannya kalau seandainya kita nggak ada stok, kalau untuk model Serena, Pajero sama Fortuner, karena ini teman-teman udah di klub ya, saya ada ready stock, jadi tinggal ditukar aja gitu. Kurang lebih pengerjaannya itu sekitar kena ya 2 jam lah gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak ada stok itu, kalau seandainya masuk pagi sekitar jam 9, jam 5 sore baru selesai. Lumayan lama karena kita bongkar, brother. Kita bongkar, seal-sealnya kita ganti, termasuk nanti kita masukin per yang cocok buat itu mobil. Jadi untuk double ribbon itu tergantung kondisi mobil. Jadi kayak untuk Pajero beda, Fortuner beda, untuk Serena juga beda gitu, jenis pernya gitu. Mungkin itu yang ini. Untuk yang ketiganya untuk masalah harga, untuk harga itu kita berkisar dari 2,5 sampai lebih lah gitu, tergantung kondisi mobil tadi juga. Ya, ada model kayak Serena sama Fortuner, Pajero itu 2.500.000 gitu. Gitu. Mungkin itu aja yang untuk masalah double ribbon. Garansi sama ya, garansi sama tuh. 6 bulan ya kita garansi. Betul. Udah garansi 6 bulan. Pengerjaan sih menurut gue sih cukup cepat sih ya, sampai 2 sampai 3 jam. 3 jam. Kita kalau ready stock ya. Ready stock ya. Tapi kalau misalnya nggak ready stock tadi datang jam 9 nyampe selesai sore. Sore gitu, insya Allah kita bisa langsung kerjain. Gitu. Dengan waktu yang menurut gue cukup singkat dan juga dengan harga yang cukup nggak merogoh kocek dalam-dalam juga, kalian bisa udah mendapatkan mobil yang pastinya nanti lebih stabil dan lebih nyaman tuh sob. Betul. Betul brother. Nah itu dia. Nah pastinya gini sih Om, mungkin Om bisa kasih sedikit tips gini buat sobat Kabar Oto, gimana caranya supaya merawat shock gitu. Cara-cara simpel aja mungkin. Simpel. Begini, brother. Untuk yang utama, kadang yang punya mobil dia kagak tahu untuk masalah kerusakan ya. Mungkin kalau masalah mesin mungkin ke bengkel umum ya, bengkel umum segala. Tapi kalau saran saya, kalau udah tahu untuk masalah spesialis kayak model AC, kita jangan bawa ke bengkel umum, mungkin ke spesialisnya AC. Betul. Karena apa? Itu udah di bidangnya. Satu. Terus kedua, untuk masalah suspensi itu mungkin untuk kaki-kaki kayak ball joint, tie rod, ring stabil, shockbreaker apa itu ke bengkel shockbreaker. Karena apa? Dia emang udah di bidangnya gitu. Saran saya seperti itu. Tapi ya mungkin balik lagi ke yang punya mobil. Kalau misalnya ada teman-teman kepercayaan yang masuk dia di bengkel umum ya silakan. Cuma kadang kalau bengkel umum kan istilahnya dia nggak ini aja, permukaannya aja. Untuk mesin sih belum apa-apa. Tapi kalau untuk masalah suspensi mendingan ke spesialisnya gitu. Itu yang satu. Terus untuk yang kedua, untuk perawatan shockbreaker dari mulai mobil baru gitu, itu yang utama minimal itu 1 tahun ya. 1 tahun shockbreaker itu kalau misalnya kan ada garansi itu ada garansi berkala ya. Nah itu coba dicek gitu. Jadi jangan dianggap shockbreaker kalau seandainya keluar oli dia bocor baru itu ke bengkel gitu. Nah itu nggak seperti itu. Kalau jadi bisa jangan sampai keluar olinya. Nah jangan sampai keluar oli karena kalau udah keluar oli itu mau nggak mau shockbreaker mesti diganti.
diganti baru gitu, atau enggak apa namanya di servis yang lebih mahal gitu, karena mesti ganti seal apa banyak macamnya. Jadi saran saya, tips saya itu cek shockbreaker secara berkala gitu. Dalam arti begini, kalau seandainya nggak bisa ngebuka, mungkin ceknya ketika kita servis, dilihat si shockbreakernya seperti apa, atau enggak kalau ada sahabat oto teman-teman langganan yang di buka spesialis di suspensi, coba dibongkar, dicekin shockbreakernya seperti apa gitu. Dan itu pun kalau untuk shockbreaker gas itu mungkin nggak bisa dibohongin ya, karena apa? Ketika kalau kita bongkar shockbreaker, kita pisahin per bawaannya, kita tekan pakai tangan sebelah, kalau dia ditekan dia bisa, terus dia ke atas lagi, berarti dia lemah shockbreakernya. Tapi kalau kita tekan sama sekali nggak bisa naik lagi ke atas untuk asnya, berarti gasnya udah habis. Itu nggak ada pantulannya. Makanya kita kadang di semua studio kan mentung-mentung, bumping gitu kan. Nah itu shockbreakernya udah kena mungkin gitu. Jadi betul aja. Sobat Kabar Oto. Jadi nggak cuma mesin aja yang harus diperhatiin, tapi kaki-kaki shockbreaker ya juga diperhatiin Om, supaya dapat kenyamanan yang maksimal dari kendaraan pribadi kita. Nah, terima kasih banyak buat Om Ferry. Semoga bengkelnya sukses selalu. Amin. Dan juga semakin banyak konsumennya. Amin. Makasih. Makasih Om. Terima kasih Sobat Oto. Oke, Sobat Kabar Oto. Sampai segini dulu aja obrolan gue dengan Om Ferry. Nantikan selanjutnya di channel YouTube Kabar Oto, channel otomotif yang membahas putar berita otomotif. Oke, terima kasih. Oke, Sobat Kabar Oto, sekarang di depan gua udah ada per dari Nissan Serena yang aslinya dan juga yang nantinya akan dipasang di sini. Nah, yang akan dipasang ini bawaan dari Honda Accord dan juga Grand Max. Nah, bisa kita lihat kan perbandingannya. Nah, kalau misalkan dari segi tinggi sih kurang lebih sama. Cuma yang membedakannya adalah jarak antara ulir. Nah, ulir dari bawaan Nissan Serena ini cenderung lebih renggang, bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan yang bawaan punya Grand Max dan Accord ini justru lebih rapat, yang nantinya berakibat pada reboundnya ini cenderung lebih keras. Nah, berbeda dari yang bawaannya punya Nissan Serena ini, Sob. Nah, Sobat Kabar Oto, di depan gua sekarang udah ada shock depan dari Nissan Serena tahun 2013. Nah, ini shock depan orinya nih, Sob. Nah, coba nih, Sob. Kita mulai tekan aja ya. Nah, cenderung lebih empuk kan, Sob? Tuh. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang nanti akan dipasang ke Nissan Serena. Nah, ini cenderung lebih keras, Sob. Nantinya akan berdampak kepada mobil kita yang cenderung lebih stabil, terlebih saat kita membawa muatan yang lebih banyak, kurang lebih 6-7 orang, mungkin kita akan menghindari yang namanya gasrok-gasrok lagi, gitu. Tapi kalau misalkan bisa kita komparasi, nih, coba Sobat Kabar Oto bisa lihat. Nah, tinggi dari besi ini memiliki perbedaan yang lumayan signifikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau misalkan yang nanti akan dipasang ini, dalamnya kurang lebih seperti ini, Sob. Nah, terdapat per tambahan lagi. Ini bertujuan supaya saat kita berkendara mobil jadi lebih stabil, entah nanti atau di tikungan atau jalan-jalan yang cenderung rusak. Jadi per ini fungsinya untuk menjaga kestabilan mobil kita, Sob.
Oke Sobat Kabaroto, gua sekarang udah di dalam mobil Nissan Serena C26 tahun 2013 yang tadi suspensinya udah berhasil didandanin di bengkel FCS, yaitu Very Creative Shock. Nah, Om Ferry sendiri memasangkan teknologi double ribbon di mobil Nissan Serena ini dengan tujuan untuk mengatasi kendala yang dimana biasanya Nissan Serena ini cenderung suka ambles dan juga suka limbung kalau di tikungan. Terlebih kalau misalkan di jalan yang kurang bagus, mobil ini biasanya selalu memiliki getaran yang rada berlebihan lah. Nah, nantinya untuk membuktikan apakah suspensi bikinan Om Ferry ini cenderung paten atau enggak, kita akan buktikan dan kita akan cari jalanan yang geradakan. Langsung aja. Nah, Sobat Kabaroto, sekarang gue udah dapet jalanan yang konturnya kurang bagus, dimana dia di jalanan ini biasanya suka banyak speed bump. Kita akan tes suspensi bikinannya Om Ferry, apakah dia berfungsi dengan baik. Nah, nih di depan gue udah ada speed bump nih, mari kita rasakan. Nah, tuh. Oke, impresi dari gue pribadi, mobil ini setelah dipasang suspensi double ribbon garapan Om Ferry, cenderung saat menghadapi goncangan seperti speed bump kayak tadi, after effect-nya dia tidak ada getaran yang berlebihan seperti suspensi milik Nissan Serena C26 tahun 2013 sebelumnya. Setelah diganti double ribbon garapan dari Om Ferry, mobil ini cenderung lebih stabil dan juga tidak terlalu ada getaran yang berlebih. Oke Sobat Kabaroto, setelah kita tadi main-main ke FCS dan juga kita udah memperbaiki suspensi dari Nissan Serena C26 tahun 2013, langkah paling akhir adalah kita akan mengukurnya kembali. Apakah ada perbedaan yang terjadi dari tinggi mobil Nissan Serena C26 ini? Yuk, coba kita. Dari fender depan ke ban, sekarang kita hitung ukur. Terdapat perbedaannya Sobat Kabaroto, kurang lebih naiknya 1 cm. Jadi pada sebelumnya diukur terdapat angka 9 cm. Nah sekarang dari fender ke ban ada di angka 10 cm. Lanjut ke dari side skirt ke aspal, dapat kita ukur Sobat Kabaroto. Di sini terjadi kenaikan, memang tipis sih, tapi adalah 1 cm, jadi 20 cm dari sebelumnya 20 cm. Nah lanjut ke ban belakang. Dari fender belakang ke ban belakang, nah karena sebelumnya di angka 9, sekarang juga naik kurang lebih 1 cm di angka 10. Oke Sobat Kabaroto, segitu dulu ya pembahasan kita tentang shock double rebound. Nantikan video-video selanjutnya di YouTube channel Kabaroto, channel yang membahas berita seputar otomotif.